Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Gavins sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya sudah menjalani pengambilan sumpah menjadi WNI di KBRI London, Inggris, Sabtu siang waktu setempat. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas resmi melakukan pengambilan sumpah dan janji setia kewarganegaraan kepada 3 pemain itu. Ketiganya akan segera mendapatkan kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia. Kemudian PSSI akan mengurus perpindahan federasi dari KNVB. Dengan begitu, ketiganya bakal segera membela Timnas Indonesia. Sudah menjadi warga negara Indonesia dan tinggal kita proses untuk perpindahan federasinya ya. Kalau memang itu kan dia menjadi di AFC, kalau selama ini kan ada di sini di Eropa ya. Dan saya kira luar biasa bantuan dan dukungan dari Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Luar biasa karena ini bukan hanya yang pertama, sudah beberapa kali sejak beliau menjadi menteri memberikan support kepada PSSI, dan kalau menterinya mendukung seperti ini kami senang bekerja Pak Menteri. Sementara itu, saudara, pelatih Timnas Patrick Kluivert dan asistennya kembali menonton pertandingan BRI Liga 1 2024-2025. Kali ini pelatih asal Belanda itu memantau laga Dewa United kontra Persija Jakarta di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Sabtu malam. Kurang lebih 30 menit berselang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut datang ke Stadion Pakansari untuk mendampingi Kluivert menyaksikan partai Dewa United melawan Persija. Kluivert memantau beberapa pemain Dewa United dan Persija yang masuk Timnas Indonesia seperti Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Sebelumnya, Kluivert juga memantau partai Persita Tangerang kontra Persik Kediri dalam lanjutan BRI Liga 1 2024-2025 pada Jumat lalu. Kluivert duduk bersebelahan dengan Presiden Persik, Gading Martin, yang bersampingan dengan pemilik Persik, Arthur Irawan. Kluivert memantau partai Persita melawan Persik sampai menit ke-75. Dalam laga itu, Persita Tangerang sukses memetik 3 poin setelah menang tipis 1-0. Ole Romeni resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap membela Timnas menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara pelatih Timnas Patrick Kluivert terus memantau pemain-pemain Timnas yang bermain di Liga 1. Bagaimana kekuatan Timnas dengan tambahan Ole Romeni dan siapa sosok pemain Liga 1 yang dilirik oleh Kluivert? Kami akan membahasnya bersama pengamat sepak bola. Sudah ada Bung Kusnaini. Selamat sore Bung Kusnaini, terima kasih sudah bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat sore Cynthia. Ya Bung, ini kita bahas Ole Romeni dulu nih. Gimana kekuatan Timnas setelah ada Ole Romeni? Akan seperti apa nanti? Ya, kita tahu bahwa salah satu puzzle yang selama ini kurang di Timnas adalah pemain di posisi nomor 9. Pemain yang merupakan striker murni, yang produktif, yang konsisten mencetak gol. Kita tahu selama era Sintayong banyak gol Timnas itu lahir dari pemain belakang maupun pemain tengah. Bukan berarti tidak boleh pemain tengah, pemain belakang mencetak gol. Tapi diharapkan pemain depan itu juga berkontribusi mencetak gol secara konsisten. Nah, itu yang tidak tercapai meskipun kita sudah punya Rafael Strijk, sudah punya Witan, sudah punya Egy, sudah punya Ramadan, bahkan juga punya Orat Mangun. Tapi kontribusi mereka dalam produktivitas ini kan memang masih terus harus ditingkatkan. Nah, saya pikir kehadiran Ole mudah-mudahan bisa menjawab kekurangan tersebut. Karena kalau kita lihat track record dia, oke, di Oxford memang dia belum mencetak gol dari 3 pertandingan. Tapi ketika musim 2022-2023 dia main di Emmen, di klub Liga Belanda, dia pernah cukup produktif mencetak 13 gol dari sekitar 45 pertandingan. Artinya rasionya cukup tinggi 1:3. Dan itu memberi harapan bahwa dia bisa menjadi solusi dari persoalan produktivitas lini depan Timnas. Lalu cukup pentingkah sosok Ole ini di barisan depan?
Iya, saya pikir sangat penting karena skenario Kluivert dengan formasi 4-3-3 itu kan menggunakan Trisula di lini depan dan di ujungnya itu seorang striker murni. Nah, kita tidak punya striker murni yang betul-betul bisa diandalkan. Memang ada Ramadan Sananta, tapi kita tahu bahwa Sananta selama ini di timnas senior kan belum mendapatkan tempat yang settle sebagai pemain starter ya. Dalam banyak pertandingan lebih banyak peran itu diberikan kepada Rafa Strijk atau pemain lain. Karena itu dengan formasi 4-3-3 yang dikembangkan oleh Kluivert, kita punya dua wing, dua pemain sayap yang cepat, yang menusuk. Diharapkan ada orang yang bisa memanfaatkan umpan-umpan tarik atau umpan-umpan cutback yang dibuat oleh dua pemain sayap dan dibutuhkan seorang striker yang produktif. Itulah tugas Ole nanti. Ya tentu bukan hanya Ole ya. Saya berharap sih Ramadan Sananta juga berkembang kemampuannya sehingga bisa menjadi backup yang bisa mengimbangi Ole, bisa bersaing dengan Ole di lini depan. Bukan hanya Sananta, bahkan pemain-pemain yang lain juga saya harapkan bisa seperti itu. Lalu akan ada yang tersingkir tidak kita ketika Ole ini gabung? Tepatnya mungkin bukan tersingkir, tapi lebih berbagi peran gitu ya. Selama ini kan Rafa Strijk ini kan banyak bermain sebagai striker ya. Meskipun dia sebetulnya karakter bermainnya belum mencerminkan seorang striker murni ya. Rafa Strijk ini lebih merupakan seorang pemain yang bermain box to box atau bahkan pemain sayap yang banyak bermain menusuk dari sisi kiri. Nah, kalau ada Ole nanti, maka Rafa Strijk mungkin tidak akan lagi menjadi pilihan utama di posisi nomor 9. Mungkin itu akan lebih banyak diberikan kepada Ole, bahkan mungkin juga Ramadan, dan Rafa Strijk nanti akan banyak bersaing di sisi kiri dengan Orat Mangun. Ini yang menarik. Nah, di sisi kanan kan kita punya Eliano, punya Egy, punya Witan, dan mungkin beberapa nama lain, Malik Rizaldi, yang sudah sempat dilihat oleh Coach Patrick Kluivert di Liga 1. Nah, kita beralih ke pelatih nih. Kalau kita tahu Kluivert selalu memantau akhir-akhir ini, pemain seperti apa sih sebenarnya yang dicari oleh Kluivert di Liga 1? Iya, jadi secara umum Kluivert ini kan sudah mewarisi tim yang cukup baik ya. Tim dari eranya Sintayong ini dengan 3-4-3 itu sebetulnya sudah cukup baik. Nah, apalagi sebagian besar pemain yang dibawa oleh Sintayong dulu juga pemain yang berasal dari pemain diaspora dari Liga Belanda. Jadi itu akan menjadi modal yang sangat baik bagi Kluivert. Bedanya barangkali di era Sintayong bermain dengan 3 back, sekarang Kluivert bermain sudah dia tegaskan 4-3-3. Nah, artinya ada 4 pemain di belakang, ada 3 gelandang dan 3 pemain depan. Nah, yang jadi masalah memang 3 gelandang ini selama ini kita tidak punya pemain yang betul-betul bisa diandalkan selain Tom Hai. Yeah. Tom Hai ini memang merupakan pemain utama di tengah ya, tapi pemain pelapisnya di sana mungkin ada Nathan Chuaon, mungkin juga ada Ivar Jenner, mungkin ada Erki Kambuaya. Tapi yang betul-betul selama ini bisa diandalkan oleh Coach Sintayong adalah Tom Hai. Nah, mungkin itulah yang saya pikir banyak dicari juga oleh Patrick Kluivert dan asistennya di kompetisi ini dari beberapa pertandingan. Oke, nah selain pemain-pemain yang memang sudah langganan untuk berada di dalam timnas, apakah masih ada peluang pemain Liga 1 lainnya untuk dipanggil oleh Kluivert? Iya, secara umum sebetulnya sebagian besar pemain yang bagus di liga itu sudah pernah dilihat oleh Sintayong dan para pelatih yang pernah menjadi pendampingnya. Sehingga mungkin tidak terlalu banyak kejutan yang bisa muncul ya. Untuk timnas 20 atau 23 mungkin bisa pemain-pemain seperti itu karena memang ada kewajiban memainkan pemain di bawah usia 23 tahun ya. Tapi untuk yang senior sebetulnya sebagian besar sudah dilihat. Nah, yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah pemain-pemain yang dulu pernah menjadi bagian timnas tapi kemudian lama tidak dipanggil atau agak terlupakan di beberapa pertandingan terakhir. Yeah. Nah, itu pemain seperti itu harus dilihat lagi. Misalnya Edo Febriansyah di Persib, misalnya Maklok, misalnya Raihan Hanan, itu juga misal di Persija ya, atau mungkin dari Persebaya mungkin ada Arif Catur Pamungkas, dari Madura United mungkin ada Koko Araya, itu pemain yang dulu pernah dipanggil juga, dan mungkin dengan dilihat lagi oleh Patrick Kluivert akan mendapatkan kesempatan juga. Makanya saya mendorong Kluivert tidak hanya menonton tim papan atas, tapi juga tim yang berada di posisi yang mungkin saat ini ada di bawah. Oke, kalau untuk kiper gimana nih bungkusnya ini? Saya pikir ini salah satu pos yang mungkin tidak akan banyak berubah ya. Kita sudah punya Martin Pas yang kualitasnya sudah sangat teruji. Dan kita sudah lihat juga di Liga, 2 kiper lokal yang paling menonjol itu tidak jauh dari nama Hernando dan Riyandi. Kiper yang lain mungkin saya pikir masih berjuang ya. Mungkin ada beberapa seperti di PSM ada Reza gitu ya. Tapi saya pikir saat ini untuk posisi kiper di timnas, saya pikir Hernando bersama Riyandi masih merupakan pilihan yang paling rasional ya dengan performa yang sangat baik. Kita sudah melihat mereka bermain kemarin ketika Persis Solo menghadapi Persebaya, dua-duanya tampil bagus.
Jadi dua ini saya pikir pelapis yang sangat baik bagi Martin Paes. Oke, baik, kita nantikan saja akan seperti apa nanti timnas Indonesia di bawah bimbingan dari Kluivert. Terima kasih Bung Kusnaini. Sama-sama Cynthia.